Aku bukan menantu sampah. Bab 783. Kamu bukan yang terakhir. Rocky tidak memperhatikan cek tersebut, dan berkata sambil tersenyum, aku khawatir kamu tidak mampu membelinya. Brahma berkata dengan angkuh, aset keluarga kami berada di bawah keluarga Lin, tapi kami setara dengan keluarga Su, berapapun harga yang kamu berikan, kami pasti bisa membelinya. Sambil berbicara, Brahma melirik Suri dengan sedikit tidak senang, dan berkata sambil tersenyum, Nona Suri, untuk saat ini aset keluargamu sudah jatuh bukan, dan akan segera menghilang dari 4 keluarga besar. Keluarga kalian, sejak Hendrik mengambil alih perusahaan Hedik, pemasukan perusahaan tersebut menurun selama 3 tahun berturut-turut, yang hanya dapat menjelaskan satu hal, yaitu keluarga Jiang sudah dalam bahaya. Aku menyarankanmu untuk menilai situasi ini, bekerja sama dengan keluargaku merupakan peluang besar, lebih baik kamu memanfaatkannya. Suri berkata dengan marah, apa yang terjadi dengan keluargaku, kamu tidak perlu ikut campur. Rocky memberi isyarat dan meminta Suri untuk tidak berbicara, lalu dia berkata sambil tersenyum kepada Brahma, Tuan Brahma, apakah kamu benar-benar mampu membelinya? Tentu saja. Raut wajah Brahma terlihat arogan, keluargaku sangat kaya, kamu katana saja berapa harganya. Baguslah kalau begitu. Rocky berkata sambil tersenyum, karena Tuan Brahma adalah orang kaya, sebaiknya aku langsung saja mengatakan aku menjual formula ini seharga 100 triliun, Tuan Brahma isi saja ceknya. Begitu Rocky selesai berbicara, wajah Brahma berubah, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun beberapa saat, lalu dia baru berkata, Rocky, harga yang kamu tawarkan selangit. Hanya kontrak formula, menurut pemikirannya, palingan harganya hanya 2 triliun, yang cukup membunuh Rocky dengan uang. Tidak disangka Rocky menawarkan harga sebanyak 100 triliun, ini benar-benar luar biasa. Rocky mengusap hidungnya dan berkata dengan heran, kenapa, bukankah kamu mengatakan bahwa selama aku membuka harga kamu mampu membelinya? Aku merasa 100 triliun masih sedikit, kalau begitu 200 triliun saja, keluarga kalian sangat kaya, sehingga kalian tidak mampu membayar uang dalam jumlah kecil ini kan? Suri yang berada di samping, dia langsung tertawa. Dia sudah tahu bahwa Rocky tidak serius membicarakan kontrak dengan Brahma, dan hanya membuat malu keluarga Brahma saja. Bukankah keluargamu sangat kaya? Kalau begitu keluarkan uang 200 triliun. Wajah Brahma memucat, setelah beberapa saat, dia berkata dengan keras, Rocky, kamu mau mempermainkanku. Rocky berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa, iya, kamu bisa melihatnya sekarang. Wajah Brahma sangat murung, seketika dia langsung marah. Rocky, aku menghormatimu, kamu tidak menginginkannya. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Selesai berbicara, Brahma melambai kedua orang di belakangnya, dan wajahnya langsung tersenyum mencibir. Kedua pengawal ini sudah menjaga keluarga Brahma selama 10 tahun lebih, mereka sangat hebat dalam bertarung. Brahma sudah lama menyimpan dendam terhadap Rocky, dan sekarang dia punya alasan untuk menghajar Rocky. Setelah memberi perintah, Brahma diam-diam mengedipkan mata ke kedua pengawal itu. Kedua pengawal itu mengerti dan segera mengangkat pakaian mereka. Mereka segera mengeluarkan pisau lipat, pisau itu sangat tajam, dan wajah mereka menjadi ganas. Mereka sudah mengikuti Brahma selama bertahun-tahun, dan mereka tahu dengan jelas maksud kode rahasia Brahma.
Kode ini memberitahu mereka bahwa mereka tidak harus berbelas kasihan dan langsung saja membunuh Rocky. Hati-hati. Wajah cantik Suri berubah dan tiba-tiba berseru. Karena identitas Brahma, jadinya dia tidak memiliki keraguan sama sekali, dia tidak memanggil pengawal di kantor. Bagaimana bisa membayangkan bahwa Brahma, anggota keluarga Brahma, atau bos dari beberapa perusahaan, bertindak seperti preman jalanan, dan tiba-tiba menyuruh pengawalnya membunuh orang. Gerakan kedua pengawal itu sangat cepat dan bergegas ke arah Rocky. Saat ini, sudah terlambat untuk memanggil pengawal, Suri sangat ketakutan sehingga kakinya melemah. Brahma memegangi lengannya dan mencibir. Brahma sudah mempunyai persiapan saat datang kemari, dan sekarang Rocky kebetulan mempermainkannya, lalu dia ingin membalas dendam semuanya. Jika Rocky ditikam, dia akan mengeluarkan uang sepnayak puluhan miliar, dan jika Rocky meninggal, jangankan anggur rumput ungu saja yang tidak dapat terus berkembang, bahkan industri farmasi keluarga Jiang tidak akan memiliki penerus. Jika dia menekan lagi, perusahaan joint venture pasti akan bangkrut. Ketika saatnya tiba, apalagi yang harus dilakukan untuk melawan keluarga Brahma? Brahma datang untuk bernegosiasi dengan Suri. Sebenarnya, pikirannya bukan untuk bernegosiasi tapi menunggu Rocky datang dan langsung membunuhnya. Bermasalah dega dia. Benar-benar cari mati. Orang-orang keluarga Brahma bukanlah orang yang baik, tidak memulai bisnis dengan serius tetapi melalui semuanya melalui pintu belakang untuk memiliki posisi hari ini. Dengan teriakan Suri, pisau tersebut sudah berada di hadapan Rocky. Tiba-tiba, Rocky mengangkat tangannya, memegang pisau dengan kuat di antara jari-jarinya, dan gerakannya sangat akurat. Wajah kedua pengawal tersebut berubah, sama sekali tidak menyangka Rocky bisa menjepit pisaunya, dan langsung memegang gagangnya. Tanpa diduga, pisau tersebut seolah ditarik ke tangan Rocky tidak bergerak sama sekali. Plak, Rocky dengan perlahan melipatnya, bahkan seperti plastik rapuh seperti yang rusak. Kedua pengawal itu terkejut, dan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Brahma juga kaget. Pada saat ini, Rocky tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dua pisau yang patah terbang mengarah ke Brahma. Ah! Brahma mundur ketakutan, tapi sebelum dia mundur, dia merasakan sakit yang tajam di kedua sisi pipinya. Pisau tajam itu membuat dua luka kulit di pipinya, lalu terbang melewati telinganya, dan tiba-tiba menusuk ke dinding. Dinding keras itu langsung ditusuk oleh pisau persis seperti tahu. Kedua pengawal itu tercengang, sekujur tubuh mereka berkeringat dingin, mana mungkin mereka berani menyerang lagi. Lawannya adalah seorang master. Brahma menyeringai kesakitan, dan rasa sakit yang menusuk membakar di pipinya, dia mengulurkan tangan dan menyentuh darah yang keluar. Rocky mengangkat bahu dan berkata, "Tuan Brahma, pergilah. Aku tidak pernah mencari kesalahan, tetapi jika seseorang datang menyerangku, aku hanya akan menghindar, dan menyuruhnya pergi." Brahma menggertakkan giginya karena marah, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia sangat memperhatikan penampilan dirinya, terlihat sangat tampan, biasanya bergantung pada identitas kaya dan tampan. Sekarang, wajah kebanggaannya sudah dirusak oleh Rocky. Tidak bisa dimaafkan. Brahma berkata dengan kesal, "Rocky, jika kamu ingin melawan keluargaku, aku beritahu kamu, kamu pasti akan mati." Rocky berkata sambil tersenyum,
Aku juga ingin memberitahu kamu, kamu bukan orang pertama yang mengancamku, dan bukan yang terakhir. Alasan mengapa aku masih bisa berdiri di sini adalah karena mereka yang telah mengancamku sebelumnya tidak mempunyai akhir yang bagus. Haha, keluarga Jiang sudah tidak bisa melindungimu. Brahma tersenyum jahat dan segera berbalik badan lalu pergi. Dia sangat marah, tapi dia juga kaget. Kedua pengawal ini adalah master terbaik di keluarga Brahma, dan hanya ada sedikit lawannya di kota sahaja, tapi Rocky menghajar mereka dengan satu gerakan. Tidak tahu seberapa hebatnya kemampuan bertarung Rocky. Apakah benar-benar perlu untuk mengerahkan pengawal keluarga Brahma untuk menaklukkan Rocky? Brahma mengusap wajahnya, tangannya berlumuran darah, dan matanya berbinar. Dia harus pulang dan meminta Benardi untuk pesanan memerintahkan seluruh keluarga. Menggunakan perintah keluarga dan memobilisasi pengawal keluarga Brahma, dan harus membuat Rocky mati dengan cara yang tragis. Aku bukan menantu sampah, bab 784 mendapatkan istrinya. Brahma marah dan berjalan keluar dari gedung perkantoran dengan wajah murung. Saat dia hendak masuk ke dalam mobil, dia melihat sebuah taksi berhenti di seberang jalan dan seorang wanita keluar dari taksi tersebut. Ketika wanita itu keluar dari taksi, Brahma merasakan seolah-olah ada cahaya di depannya. Benar-benar cantik. Dia sudah melihat banyak wanita cantik, terutama ketika dia menjadi bos perusahaan media sebelumnya. Dia menangani banyak wanita cantik, dan semuanya cantik. Namun, wanita cantik di depannya berbeda dengan wanita yang pernah dia lihat sebelumnya. Dalam hal kecantikan, wanita cantik yang turun dari taksi ini secara alami memiliki penampilan terbaik dan sosok yang sangat seksi, meskipun dia mengenakan pakaian kasual berwarna biru tua yang konservatif, ditambah mengenakan kemeja putih ketat dan rok sempit biasa, yang hanya sepanjang lutut. Namun, meski berpakaian kasual itu tidak bisa menutupi tubuh indahnya, apalagi sepasang kakinya tidak memakai stoking, kakinya sangat lembut dan ramping. Penampilan wanita ini benar-benar membunuh wanita yang pernah dilihatnya sebelumnya, anggun dan mulia, rendah hati, menarik dengan sedikit pesona, sangat seksi. Brahma membesarkan matanya dan menelan air liur. Tiba-tiba, seorang wanita parubaya yang vulgar dengan riasan tebal dan tubuh dipenuhi dengan perhiasan muncul dari kursi belakang taksi. Begitu dia turun dari taksi, dia berteriak kepada supirnya, mengatakan bahwa ongkos taksi terlalu mahal dan tidak mau memberi uang lebih. Wanita cantik itu dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Bu, sudahlah, hanya beberapa ribu." "Dewi, beberapa ribu juga uang, kita hanya naik taksi 10 menit lebih, dan kita harus membayar biaya taksi sebesar 92.000. Ini merupakan pemerasan." Wanita itu sangat marah, dan tidak berhenti melontarkan kata-kata kasar. Brahma mengerutkan kening melihat pemandangan itu. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak dapat percaya bahwa wanita yang marah ini sebenarnya adalah ibu dari wanita cantik dan seksi ini. Sepertinya tidak seperti anak kandung. Namun, melihat wanita yang marah itu, bersikeras tidak mau memberi sopir uang. Brahma merapikan jasnya, melangkah maju, mengeluarkan beberapa ratus ribu dan menyerahkannya kepada sopir itu, lalu dia berkata sambil tersenyum, "Bibi, aku saja yang membayarnya." Dewi dan Jenny lah yang turun dari taksi. Dewi membujuk Jenny,
Tiba-tiba ada seseorang mengulurkan tangan dan memberi uang kepada sopir. Dewi tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap pria itu. Pria di depan mengenakan jas bermerek dan memakai parfum mahal yang wangi. Dewi yakin bahwa dirinya tidak mengenalnya. Dia berkata dengan hati-hati, "Tuan, terima kasih, aku saja yang membayarnya." Sambil berbicara, Dewi segera menahan tangan Brahma yang ingin memberikan uang kepada sopir. Tetapi begitu dia mengulurkan tangannya, Jenny meraih lengannya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih karena kamu sudah membayarnya." Jenny berkata sambil mengulurkan tangan untuk mengambil kembalian beberapa ratus ribu dari tangan sopir dan memasukkannya ke dalam sakunya. Hal yang bagus, dia tidak ingin memberikan uang percuma kepada sopir taksi itu. "Sialan!" Sopir taksi berkata dengan marah dan mulai menginjak pedal gas. Dirinya belum pernah melihat wanita pelit seperti itu. Melihat Jenny merampas uang dari supir taksi dan memasukkannya ke sakunya, Dewi sangat malu hingga dia tersipu. Dia berkata kepada Brahma, "Berapa aku akan mengembalikan uangmu?" "Tidak perlu." Brahma berkata sambil tersenyum, "Aku pikir kamu sedang terburu-buru, jadi aku membantu kalian untuk membayarnya." "Oh, terima kasih banyak." Jenny melihat sekilas bahwa pakaian pria itu terlihat seperti orang kaya, dan pasti memiliki reputasi. Dia langsung memasang muka manja dan berkata, "Siapa namamu? Apakah kamu kenal dengan putriku?" "Ibu." Dewi menarik Jenny dan tidak membiarkan dia berbicara. Dewi tidak mengenal pria ini, pasti sesuatu hal yang tidak normal baginya untuk bersikap sopan. Brahma berkata sambil tersenyum, "Namaku Brahma." Sebelum Brahma selesai berbicara, Jenny segera melebarkan matanya dan membuat ekspresi bersemangat. "Apakah aku tidak salah dengar, Dewi? Ternyata ini adalah anggota keluarga Brahma yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di kota Sahaja. Ya Tuhan, hari ini aku bertemu dengan orang besar." "Bibi, nama putrimu Dewi." Brahma tercengang. Dewi mengeluarkan beberapa uang kertas dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Brahma. Dia berkata dengan tenang, "Namaku Dewi, terima kasih atas masalah barusan, tetapi aku tidak dapat menerima uangnya." Brahma tidak mengambil uang itu, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Dewi, alisnya tiba-tiba berkerut. "Sialan." Tidak menyangka wanita secantik itu adalah istri Rocky. Nasib apa yang dialami Rocky? Dia memiliki istri yang sangat cantik. Sekelompok selebriti wanita dari perusahaan media semuanya beralih ke Rocky. Putri dari keluarga Jiang adalah teman kerja Rocky dan pergi kemana-mana dengannya. Rocky juga mempunyai sekretaris wanita cantik dengan tubuh yang seksi. Sekarang wanita cantik yang susah ditemui adalah istri bocah itu. Wajah Brahma menjadi murung dan kecemburuan batinnya membara. Pesona apa yang dimiliki oleh Rocky, begitu banyak wanita cantik di sekitarnya. Melihat Dewi ingin membayar, Jenny dengan cepat mengulurkan tangannya, menghalangi Dewi dan menatapnya dengan tajam. Begitu mata Jenny berpaling, dia menarik Dewi ke belakang punggungnya dan berbicara dengan penuh semangat dengan Brahma. "Tuan Brahma, keluarga kalian sangat terkenal di kota Sahaja. Kamu pasti seorang bos perusahaan kan?" Brahma berkata sambil tersenyum, "Aku hanya mengelola lebih dari 20 perusahaan, dan asetnya cuma 6,8 triliun. "Berapa banyak?" Mata Jenny membesar. "Aset sebanyak 6,8 miliar. Itu adalah jumlah uang yang belum pernah dia dengar."
Brahma berpura-pura acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, asetku belum seberapa. Total aset keluargaku adalah puluhan triliun. 20 perusahaan di bawah komandoku ini hanya untuk melatihku, sehingga aku bisa mengambil alih bisnis besar keluarga ke depannya. Brahma sangat pintar, dia bisa melihat apa yang dipikirkan Jenny dalam sekejap. Untuk menghadapi orang seperti ini, kita harus berpura-pura tenang. Benar saja, Jenny sangat senang, dia sangat bersemangat sehingga dia seperti ingin melompat. Ini kesempatan bagus. Anggota keluarga Brahma sangat jarang ditemui, hari ini, Jenny melihatnya dan tidak akan melepaskannya. Ketika Jenny melihat mata Brahma menatap putrinya, dia menjadi lebih gembira. Tampaknya Brahma tertarik pada putrinya. Jika dia bisa menikahkan putrinya dengan anggota keluarga Brahma, dia akan tidur dengan uang sepanjang hidupnya. Memikirkan hal ini, Jenny lebih bersemangat. Tuan Brahma, apakah kamu memiliki kartu nama? Bisakah kamu memberiku? Aku sangat tidak enak sudah membuatmu membantuku hari ini, aku akan mentraktirmu makan lain hari, kamu harus datang, aku akan mengajak putriku dan makan bersamamu. Ibu, Dewi menghentikan Jenny. Kenapa mengundang makan pria yang tidak dikenal? Tapi Jenny tidak mendengarkannya, dia hanya memperhatikan sanjungan Brahma dan ingin memanfaatkan kesempatan ini. Brahma melihat arlojinya dan berkata sambil tersenyum, aku punya urusan hari ini, jika ada waktu kosong aku akan meneleponmu. Tuan Brahma, kamu harus menghubungi aku. Jenny dengan tidak rela mengangguk dan segera menyerahkan nomor ponselnya. Dia juga ingin menyuruh Dewi berteman di WeChat dengan Brahma, tetapi wajah Dewi sangat murung dan dia berbalik badan dan pergi. Kemudian Dewi menyeret ibunya. Bu, bukannya kamu ingin pergi ke supermarket? Kenapa kita tidak segera ke sana? Jenny diseret oleh Dewi, sambil berjalan dia melambai ke Brahma. Tuan Brahma, aku akan menunggu telepon darimu. Pasti. Brahma tersenyum, lalu mengedipkan matanya. Rocky sudah mempermalukan dirinya, dan istrinya ini bisa dijadikan Brahma untuk pembalas dendam. Tidak menyangka bahwa Rocky hanyalah orang biasa, istrinya cantik sekali. Jika bisa mendapatkan istrinya, dia tidak hanya merasa lega, tetapi dia akan bermain dengan wanita cantik ini, dan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat.